Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat. Marilah pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pengawetan makanan. Materi literasi tema 2 dengan topik penyimpanan, pengawetan makanan, dan jenis olahan makanan. Apakah kalian pernah makan dendeng atau ikan asin? Ya, tahukah kalian bahwa dendeng berasal dari daging atau ikan yang sama sekali tidak kering. Dan ikan asin berasal dari ikan di laut atau di sungai yang ditangkap oleh nelayan. Setelah melalui suatu proses, daging atau ikan tersebut menjadi kering dan terasa asin. Proses tersebut dilakukan agar daging atau ikan itu tidak membusuk dan terbuang sia-sia, sehingga bisa dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama. Dan proses itu disebut dengan pengawetan. Jadi, pengawetan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan memperhatikan sifat-sifat fisik dan kimia dari makanan tersebut. Beberapa jenis proses pengawetan bahan makanan yang dapat dilakukan diantaranya pengeringan, pengasinan, pengasapan, pendinginan, pemanasan, pengalengan, pemanisan, dan fermentasi. Serta masih banyak cara proses pengawetan yang lain yang bisa dilakukan untuk mengawetkan bahan makanan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu proses pengawetan bahan makanan tersebut. Kita awali dari pengeringan. Proses pengeringan dilakukan dengan menjemur bahan makanan di bawah terik matahari untuk mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme. Pengeringan ini bisa dilakukan untuk daging, ikan, atau buah-buahan. Kemudian pengasinan. Pengasinan ini maksudnya adalah membuat asin atau menjadikan asin. Dilakukan dengan melumuri bahan makanan dengan garam dalam waktu tertentu. Akhirnya, bahan makanan tersebut menjadi kering dan terasa asin. Pengasinan ini bisa dilakukan pada berbagai jenis ikan. Masyarakat pesisir kerap sekali melakukan pengasinan ini. Masyarakat Nias di pesisir barat Sumatera Barat juga melakukan proses ini, yaitu pengawetan daging dengan cara pengeringan dan pengasinan. Dan aktivitas itu disebut dengan niauru. Ketiga, pengasapan. Pengasapan yaitu mengawetkan makanan sehingga bahan makanan tersebut dapat bertahan dalam waktu lebih lama. Fungsinya adalah bahan makanan dapat menjadi kering karena kandungan airnya berkurang. Dalam proses pengasapan tidak ada bahan lain yang ditambahkan sehingga tidak mengurangi nutrisi dari bahan makanan tersebut. Dan proses pengasapan ini tidak perlu dilakukan di daerah tertentu, misalnya daerah yang banyak mendapat sinar matahari. Jadi, prosesnya bisa dilakukan di mana saja asal tersedia tempat dan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan makanan yang biasa dilakukan pengasapan itu adalah daging atau ikan. Dan ciri bahan makanan yang sudah melalui proses pengasapan adalah memiliki aroma atau rasa yang khas dari sisa pembakaran
dan memiliki warna tertentu. Keistimewaannya banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai penghasil ikan. Misalnya di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan daging sapi asap Seilamalera. Proses pengawetan yang keempat adalah pendinginan. Pendinginan merupakan teknik pengawetan makanan yang paling mudah dan sering dilakukan. Pendinginan atau pembekuan makanan dilakukan untuk menurunkan suhu agar menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Penghambatan ini mencegah makanan membusuk dan basi. Pendinginan bisa dilakukan menggunakan lemari es atau pembeku, freezer ya. Makanan-makanan yang biasa mengalami proses pendinginan adalah daging dan olahannya, buah, sayuran, susu. 5. Pemanasan. Teknik pemanasan diterapkan pada bahan makanan padat dan cair. Proses pemanasan bertujuan untuk mematikan atau mencegah perkembangan mikroorganisme yang membusukkan makanan. Pemanasan makanan adalah cara yang efektif untuk mengawetkan makanan karena sebagian besar patogen atau zat yang berbahaya itu terbunuh pada suhu dekat dengan titik didih air. Dan salah satu teknik pemanasan yang paling populer adalah pasteurisasi. Bahan yang biasa dipasteurisasi adalah susu, telur, madu, anggur, jus buah, dan cuka sari apel. Yang keenam, pengalengan. Pengalengan adalah proses menerapkan panas ke makanan yang disegel dalam tabung untuk menghancurkan mikroorganisme yang dapat menyebabkan membusukkan makanan. Makanan kemudian dikemas dalam kaleng. Teknik ini menggabungkan proses kimia dan fisika untuk mendapatkan hasil makanan yang lebih tahan lama. Makanan yang biasa dikalengkan meliputi sayur, buah, makanan laut, dan susu. 7. Pemanisan. Pemanisan adalah metode pengawetan makanan yang mirip dengan pengasinan. Jadi kalau pengasinan adalah menjadikan asin, pemanisan berarti menjadikan manis. Makanan dikeringkan terlebih dahulu dan kemudian dikemas dengan gula. Gula ini bisa berupa kristal dalam bentuk gula meja atau gula mentah, atau bisa berupa cairan dengan kepadatan gula yang tinggi seperti madu, sirup, atau molase. Gula juga digunakan dalam pengalengan dan pembekuan buah-buahan untuk meningkatkan rasa, tekstur, dan memperhatikan warna dan bentuk yang alami. Makanan yang sering dimaniskan adalah buah dan sayuran. 8. Fermentasi. Fermentasi adalah proses alami di mana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Alkohol atau asam bertindak sebagai pengawet alami dan memberikan rasa yang khas dan kekenyalan pada makanan yang difermentasi. Fermentasi juga mendorong pertumbuhan bakteri yang menguntungkan, yang dikenal sebagai probiotik. Makanan fermentasi banyak ditemui seperti tape, tempe, kimchi, yogurt, kefir, anggur, keju, dan masih banyak lagi. Ayo kita simak bacaan tentang belajar membuat gaplek. Karena membuat gaplek ini merupakan cara pengawetan terhadap bahan makanan, yaitu singkong. Singkong adalah salah satu hasil pertanian tambahan yang ada di daerahku. Sebagian besar sawah yang berbentuk persegi panjang biasanya ditanami singkong pada tiap-tiap pematangnya.
Banyak olahan makanan yang bisa dibuat dari singkong. Salah satunya adalah gaplek. Bahkan di daerahku hampir setiap orang bisa membuat gaplek dengan bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya berbentuk persegi panjang. Dalam pembuatan gaplek, ibu lebih dahulu menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Bahan bakunya adalah singkong yang masih segar, sedangkan alatnya adalah pisau, karung goni, dan tikar yang semuanya berbentuk persegi panjang serta ember. Langkah pertama yang ibu lakukan adalah mengupas singkong, lalu mencucinya hingga bersih. Ibu kemudian memotong singkong dengan ukuran yang sesuai, tidak terlalu panjang ataupun pendek, lalu membelahnya menjadi dua sehingga belahannya terlihat seperti persegi panjang. Setelah singkong dipotong dan dibelah, ibu kemudian menjemurnya di halaman rumah yang sudah diaci. Halaman rumahku berbentuk persegi panjang. Setelah 1 atau 2 hari, ibu kemudian menutupi singkong selama 1 hari dengan menggunakan tikar persegi panjang yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, ibu menjemur kembali singkong tersebut agar benar-benar kering. Singkong kering inilah yang kemudian disebut sebagai gaplek. Masukkan gaplek ke dalam karung goni dan simpanlah pada tempat yang kering atau tidak lembab. Gaplek pun siap untuk dipasarkan. Dan gaplek ini adalah salah satu jenis makanan olahan dari singkong. Ada makanan olahan singkong yang lain selain gaplek, diantaranya adalah singkong rebus, singkong bakar, singkong goreng, kemudian tape, kemudian getuk, keripik singkong, dan aneka olahan singkong yang lain. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya temukan bahan makanan di sekitarmu yang sudah melalui proses pengawetan. Kemudian tulis dalam tabel yang kalian buat di buku tulis masing-masing. Seperti contoh, nama barang sarden, bahannya ikan laut, proses pengawetan yang terjadi adalah dengan pengalengan. Silahkan kalian lengkapi tabel nomor 2-10, kalian cari bahan makanan di sekitarmu yang sudah melalui proses pengawetan. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.